Persiapan serius tim nasional Indonesia mendapatkan sorotan dari media Arab Saudi. Mereka khawatir sang pelatih Roberto Mancini akan kembali gagal membawa The Green Falcon meraih 3 poin berharga. Gak heran SAFF berbenah besar-besaran dan akan memecat Mancini dalam waktu dekat. Sebagai gantinya, Arab Saudi bakal menunjuk Zinedine Zidane yang saat ini masih menganggur. Cetak Gol coba merangkum persiapan serius timnas Indonesia buat Arab Saudi ketakutan sebagai berikut. Pelatih timnas Tiongkok merasa nggak dihargai. Branko Ivankovic akhirnya membuktikan omongannya bersama tim nasional Cina. Pelatih asal Kroasia ini berambisi membawa skuad naga meraih 3 poin perdana mengalahkan Indonesia. Meski sukses meraih kemenangan, Ivankovic justru belum dianggap hebat oleh para fans timnas Tiongkok. Warga lokal masih nggak puas dan meminta pelatih 70 tahun ini untuk segera pergi. Ivankovic pun kecewa dengan sikap supporter dan menganggap dirinya merasa nggak dihargai. Hal ini membuat saya merasa nggak dihargai. Tuntutan mundur dari fans sangat jelas dan saya rasakan. Tapi saya juga harus terus bekerja keras untuk fokus, kata Ivankovic. Timnas Tiongkok takut dicurangi wasit Timur Tengah. Demi bisa membuktikan hasrat besarnya, Branko Ivankovic harus bisa memenangkan laga kontra Bahrain. Sang pelatih menaruh kekhawatiran besar menjelang pertandingan tersebut. Pasalnya, wasit yang akan ditugaskan merupakan pengadil yang berasal dari Timur Tengah. Berkaca dari pengalaman Indonesia, media Cina secara berani memberikan spekulasi. Salah satunya ada 163.com yang meminta AFC untuk segera mengganti wasit tersebut. Asosiasi Sepak Bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal negara-negara Arab untuk menghindari keputusan kontroversial. Tulis media Cina 163.com. Selebgram Bahrain nantangin netizen Indonesia. Sosok Abdullah Al-Noaimi kembali menjadi sorotan netizen tanah air. Selebgram lokal Bahrain ini kembali mencari sensasi dan gak kapok-kapok melancarkan provokasinya. Lewat unggahan sosial media pribadinya, Al-Noaimi koar-koar akan berkunjung ke Indonesia. Saya memutuskan akan mengunjungi Anda di negara Anda dalam 24-36 jam ke depan, tulisnya di Instagram. Ucapan Al-Noaimi ternyata bukanlah omong kosong belaka. Dirinya langsung bergegas terbang ke Indonesia dan berani menantang netizen dengan kata "Halo Bahlul". Halo Bahlul, aku akan datang. Lihat, aku sedang berada di bandara menuju Indonesia untuk bertemu dengan orang-orang baik di Indonesia, ucap Al-Noaimi. Provokasi ini nggak ditanggapi serius oleh warganet tanah air. Sebagian netizen berkomentar jika Al-Noaimi merupakan utusan Bahrain untuk memprovokasi netizen Indonesia. Mereka berspekulasi apabila ditanggapi, maka Bahrain akan mengadu ke AFC dengan alasan tidak aman. Alhasil netizen tanah air hanya membiarkan dan ogah memberikan panggung. Bahrain nggak bisa alasan lagi. Tim nasional Bahrain sebelumnya masih bersikeras agar pertandingan kontra Indonesia nggak dilangsungkan di Gelora Bung Karno. Skuad Teluk Persia dikabarkan sudah melayangkan permohonan ke AFC. Sayangnya, usaha keras yang dilakukan oleh Bahrain nampaknya akan sia-sia. Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memastikan kalau laga tetap dimainkan di Indonesia. Jadi seharusnya tidak ada alasan lagi. FIFA juga pastikan pertandingan tetap di Indonesia, harus di Indonesia. Kalau nggak mau, kita menang WO, terang Dito. Keputusan mutlak FIFA itu membuat Bahrain nggak bisa berkutik. Untuk mengurangi kekhawatiran Mutiara Teluk, PSSI sudah melakukan tindakan dengan memperketat keamanan.
Federasi Indonesia disebut bakal memasang 100 CCTV tambahan di GBK sebagai persiapan keamanan. Iwan Bule sindir Timnas Bahrain. Permintaan konyol yang dilayangkan Bahrain sempat mencuri perhatian banyak pihak. Sebut saja ada Muhammad Iriawan selaku mantan ketua PSSI. Menurut Iwan Bule, apa yang diminta oleh Bahrain sangat nggak masuk akal. Mereka ingin laga tandang lawan Timnas Indonesia nanti digelar di tempat lain bukan di Indonesia, di tempat netral. Ya nggak adil dong, kandang tandang gantian. Ucap Iwan Bule sambil tersenyum. PSSI untung besar. Timnas Indonesia jadi pihak yang paling diuntungkan jika venue menghadapi Timnas Bahrain tetap di Gelora Bung Karno. Alasannya karena para supporter bakal membanjiri Stadion Kebanggaan Indonesia ini. Tingginya animo supporter disebabkan karena mereka ingin Garuda Nusantara bisa membalaskan dendamnya. Bahkan para penggemar sudah menyiapkan koreografi sindiran untuk Timnas Bahrain. Mereka dikabarkan bakal membuat koreografi wajah Ahmed Alkaf disertai nada sindiran. Antusiasme tinggi penggemar seakan menjadi durian runtuh untuk PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia ini bisa meraup keuntungan penjualan tiket mencapai 38,5 miliar rupiah. Keuntungan ini bisa lebih besar apabila PSSI memutuskan untuk menaikkan harga tiket masuk. Hal ini pernah dilakukan sebelumnya saat mendongkrak harga tiket di laga kontra Filipina dan Irak. Arab Saudi ketakutan lawan Indonesia, panggil Zidane. Meski bakal mendapatkan keuntungan besar, PSSI tetap diminta fokus menyiapkan 2 laga di bulan November. Salah satu pertandingannya adalah menghadapi Timnas Arab Saudi yang sedang kacau balau. Roberto Mancini selaku pelatih tengah menghadapi tekanan hebat dari para penggemar maupun media. Alasannya manajer asal Italia itu hanya bisa meraih 7 kemenangan dari 18 laga. Imbasnya Mancini dituntut untuk mundur dari jabatannya sesegera mungkin. La Gazzetta dello Sport bahkan berani mengklaim jika ex-pelatih Manchester City ini akan dipecat dalam waktu dekat. Setelah kembali meraih hasil negatif, Presiden SAFF harus segera mengambil keputusan. SAFF memutuskan untuk memecat Mancini. Bagi media Saudi, ceritanya sudah berakhir, tulis Gazeta. Dalam artikelnya, Gazeta menegaskan keputusan ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Yang kurang hanya persetujuan kerajaan. Diharapkan bisa keluar paling lambat malam ini. Posisinya dikabarkan akan digantikan oleh Zinedine Zidane yang saat ini masih menganggur. Namun SAFF nggak bisa mengambil langkah teledor karena mereka bisa mengalami kerugian besar. SAFF wajib memberikan pesangon sebesar 30 juta euro atau 507 miliar rupiah. Apabila kesepakatan terjadi dalam waktu dekat, Zidane berpotensi akan memimpin laga kontra Indonesia. Ramadan Sananta diincar klub luar negeri. Walaupun mengalami kekacauan, Timnas Indonesia nggak boleh meremehkan Arab Saudi begitu saja. Pasalnya, skuad The Green Falcon punya pertahanan kokoh yang sulit dijebol. Timnas Indonesia wajib memperbaiki sektor penyerangan yang masih menjadi masalah saat ini. Ramadan Sananta bisa menjadi solusi melihat performa gacornya bersama Persis Solo. Sananta berjanji akan terus memberikan performa terbaiknya bersama Persis Solo. Dia mengatakan bakal terus fokus agar bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia. Gacornya performa Sananta membuat dirinya menjadi incaran klub luar negeri. Dirinya memberitahu kabar tersebut saat mengikuti acara jumpa pers kerjasama PT LIB dengan Hyundai. Ini ada sih yang incar dari benua Asia. Karena masih terikat kontrak, kita nggak bisa apa-apa. Walaupun mereka mau, tapi kan kontrak saya habis di bulan Mei tahun depan, kata Ramadan Sananta. Alasan mulia Ragnar Oratmangun mualaf. Ragnar Oratmangun memutuskan untuk memeluk agama Islam di usia 15 tahun.
Gak banyak orang yang tahu jika sang pemain sudah tertarik dengan dunia Islam sejak kecil. Bagaimana tidak, Oratmangun sendiri kerap diajak beribadah di masjid oleh teman-temannya. Teman-teman saya ketika itu membawa saya ke masjid. Mereka mengajari saya tentang Tuhan dan agama dan bagaimana agama bisa membantu kehidupan Anda, ungkap Ragnar. Alasan Wahaji memeluk agama Islam juga diperkuat oleh motivasinya menetap di tanah air setelah pensiun. Oratmangun menilai dirinya bisa beribadah dengan mudah di Indonesia. Saya melihat Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar dan itu sangat penting bagi saya, ucap Oratmangun. Sintayong tiba-tiba pulang ke Korea Selatan. Kabar mengejutkan datang dari Sintayong usai kekalahan pahit kontra Cina. Pelatih 54 tahun ini tiba-tiba memutuskan untuk pulang ke negara asalnya yakni Korea Selatan. Menurut Sekjen PSSI yakni Yunus Nusi, Coach Shin meminta waktu untuk berlibur sejenak. Padahal saat itu Federasi Indonesia berencana untuk mengevaluasi performa sang pelatih. Alhasil evaluasi tersebut harus tertunda sampai sang pelatih kembali ke tanah air. Sepulang beliau dari Korea Selatan, kita akan melakukan evaluasi. Beliau sedang beristirahat di sana dan kita akan pastikan kapan jadwal pastinya setelah beliau kembali, ungkap Yunus Nusi. Vietnam ketakutan Martin Paes main di ASEAN Cup. Kabar mengejutkan datang dari Martin Paes yang berpotensi bakal dimainkan pada ajang ASEAN Cup. Kabar ini mencuat setelah Sintayong merencanakan hal tersebut. Sintayong bilang jika Paes akan bermain karena FC Dallas sudah gagal melaju ke babak playoff MLS. Sementara itu waktu beristirahat cukup panjang dan kembali dimulai pada bulan Februari. Alhasil Martin Paes bisa fokus membela Garuda Nusantara di sisa tahun 2024 hingga Januari 2025. Wacana dimainkannya Paes bikin merinding media Vietnam. Soha menyebut kekuatan skuad Merah Putih akan merepotkan negeri Naga Biru di ASEAN Cup. Kekuatan mereka masih sangat kuat dengan beberapa pemain bagus di timnas. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan timnya jika ingin bersaing dengan lawannya di turnamen penting mendatang, tulis Soha. Media Belanda bocorkan pemain keturunan baru. Kevin Dix tinggal selangkah lagi akan menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Kabar ini memancing reaksi dari media Belanda yakni Football Premier. Media ini memberikan bocoran akan ada pemain keturunan lainnya yang akan bergabung. Dalam laporannya mereka menyebut Jero Riedewald sudah sepakat dinaturalisasi. Kevin Dix saat ini menjadi pemain kelahiran Belanda terakhir yang memilih karir internasional bersama Indonesia dalam waktu dekat ini, tulis Football Premier. Jero Riedewald sendiri tertarik bergabung karena ingin membawa Indonesia menorehkan prestasi gemilang. Itulah ulasan persiapan serius tim nasional Indonesia terbaru. Apakah skuad Garuda Nusantara bisa meraih poin penuh di kandang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.